Sebelum Islam masuk Nusantara, sebelum suara azan menggema di tanah Nusantara, sebelum huruf Arab ditulis di daun lontar, sebelum para wali songo menapakkan kaki mereka, Nusantara bukanlah tanah kosong. Masyarakatnya telah hidup dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang berakar pada alam dan leluhur mereka. Pada awalnya, kepercayaan masyarakat bersifat animisme dan dinamisme. Mereka percaya pada roh leluhur, pada kekuatan alam, pada benda-benda yang dianggap suci, seperti pohon besar, batu tua, dan gunung yang menjulang tinggi. Tapi waktu terus berjalan. Gelombang baru datang dari daratan India. Agama Hindu dan Buddha menyebar ke kepulauan ini dan membawa perubahan besar. Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya menjadi bukti nyata betapa kuatnya pengaruh Hindu-Buddha saat itu. Mereka membangun candi megah, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memperkenalkan sistem kasta kepada rakyat. Namun seperti halnya setiap bab dalam sejarah, selalu ada halaman baru yang menunggu untuk dibuka. Dan bab berikutnya adalah kedatangan Islam. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin Islam bisa masuk ke negeri yang telah memiliki keyakinannya sendiri? Apa yang membuat masyarakat perlahan meninggalkan kepercayaan lama? Dan yang paling mengejutkan, kenapa Islam bisa menembus hati rakyat tanpa perang, tanpa paksaan, melainkan dengan damai? Semua jawabannya ada di kisah ini, yang sebentar lagi bakal lo dengar. Penyebaran Islam di Indonesia, fakta yang tak diungkap sejarah. Pernahkah lo bertanya-tanya, siapa yang pertama kali membawa Islam ke tanah Nusantara? Apakah para wali, pedagang, atau mungkin penjajah dengan wajah lain? Mari kita buka lembaran sejarah. Lembaran yang sering disederhanakan di buku pelajaran. Islam datang ke Indonesia bukan lewat perang, bukan juga dengan paksaan. Islam datang dengan cara yang berbeda, dengan damai. Agama ini dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, dari Persia, dari Arab. Mereka datang sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Pelak, dan Samudra Pasai, semua menjadi pintu masuk utama. Kenapa? Karena tempat-tempat itu ada di jalur emas perdagangan dunia. Tapi ada teori yang mengejutkan. Beberapa peneliti bilang, Islam sudah masuk bahkan sejak masa Khulafaur Rasyidin. Artinya, sejarah yang kita tahu bisa saja salah. Metode penyebaran Islam juga tak biasa. Tidak lewat senjata, tapi lewat dagang, pernikahan, kesenian, dan ajaran tasawuf. Para pendakwah adalah pedagang, ulama, wali, bahkan seniman dan budayawan. Mereka berdakwah lewat pertunjukan wayang, lewat tembang Jawa, lewat budaya lokal yang mereka pahami. Mereka tidak menolak budaya, mereka mengislamkan budaya. Dari dalam, secara perlahan, dan penuh kearifan. Kemudian berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Samudra Pasai adalah yang pertama. Lalu lahir Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Goa, dan banyak lagi. Raja-raja menyandang gelar sultan. Undang-undang mulai mengikuti syariat. Islam tersebar dari barat ke timur. Dari Sumatera ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Dan di tengah semua itu, lahir 9 tokoh legendaris. Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan 6 lainnya. Mereka bukan hanya pendakwah, mereka adalah arsitek peradaban. Sunan Kalijaga berdakwah lewat wayang kulit, lewat gamelan. Ia tidak menghapus budaya Hindu-Buddha, tapi mengolahnya jadi media dakwah Islam. Strategi mereka adaptif, tidak memaksa, tapi menembus hati masyarakat. Lalu, muncul pesantren. Pesantren menjadi jantung dakwah Islam Nusantara, bukan hanya tempat mengaji, tapi kawah candra di muka, tempat melahirkan ulama, pemimpin, dan pejuang. Di masa kolonial, pesantren adalah benteng pertahanan terakhir. Dan ada fakta-fakta yang sering terlupakan. Beberapa wali seperti Sunan Ampel diyakini memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad. Naskah-naskah Islam ditulis dalam aksara Jawa dan Melayu, bukan Arab. Beberapa kerajaan Islam bahkan sempat menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Utsmani. Semua ini menunjukkan satu hal, Islam di Indonesia bukanlah sesuatu yang ditempel belakangan, tapi sudah menjadi akar sejak ratusan tahun lalu. Islam tidak datang dengan pedang, tapi dengan ilmu.
dengan seni, dan dengan hati. Penyebaran Islam di Nusantara adalah perjalanan peradaban. Dan hari ini, lo menjadi saksi sejarah yang terlupakan. Tapi, penyebaran Islam bukan sekadar catatan masa lalu. Jejaknya masih hidup, masih bernafas di setiap sudut Nusantara. Coba lo perhatiin, desa-desa yang punya nama Kampung Kauman, biasanya itu pusat ulama, tempat masjid tua berdiri tegak, tradisi sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. Itu warisan Wali Songo yang masih dirayakan sampai sekarang. Aksara Arab gundul yang tertulis di kitab kuning pesantren. Tembang Jawa yang mengandung nilai tauhid diselipkan dalam budaya. Ini bukan dongeng, ini warisan. Warisan yang lahir dari strategi dakwah penuh kearifan. Dan yang luar biasa, Islam di Nusantara tumbuh tanpa kekerasan, berakar dalam budaya, dan menjelma jadi identitas bangsa. Dampaknya luar biasa. Islam jadi pengikat antar suku, antar daerah. Di masa penjajahan, semangat jihad jadi bahan bakar perjuangan. K.H. Hashim Asy'ari, K.H. Ahmad Dahlan, Khat Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, semua lahir dari rahim peradaban Islam Nusantara. Masjid bukan cuma tempat ibadah, tapi juga markas perlawanan. Pesantren bukan cuma tempat belajar agama, tapi benteng pertahanan moral bangsa. Dan sampai hari ini, Indonesia jadi negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Lo pikir itu kebetulan? Enggak, itu hasil dari ratusan tahun perjuangan yang gak pernah ditulis tuntas dalam buku sejarah. Dan kini giliran lo. Lo yang nonton video ini bukan cuma penikmat sejarah, tapi pewarisnya. Kalau lo bangga jadi bagian dari bangsa ini, tunjukkan bahwa Islam bukan agama asing, tapi bagian dari DNA Nusantara itu sendiri. Bangkitkan kembali sejarah yang dilupakan. Tunjukkan bahwa Wali Songo gak pernah benar-benar mati. Mereka hidup di karya lo, di semangat lo, di suara lo. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang gak lupa siapa yang membesarkannya. Dan sekarang, lo udah jadi bagian dari kebangkitan itu. Pertanyaannya masih menggema sampai hari ini. Kenapa Islam bisa begitu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? Jawabannya bukan karena pedang, bukan karena penjajahan, tapi karena pendekatan. Karena Islam datang dengan wajah damai. Dengan nilai-nilai yang selaras dengan budaya lokal. Dengan bahasa hati bukan tekanan. Para Wali Songo tak merusak adat, mereka merangkulnya. Tak mengganti budaya, tapi menyusupkan nilai-nilai ketauhidan ke dalamnya. Islam tak datang untuk menguasai, Islam datang untuk membersamai. Itulah mengapa dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Ternate, Islam tumbuh tanpa darah, tapi dengan cinta. Dan hari ini, kita bukan hanya saksi sejarah, tapi pewarisnya. Kalau lo ngerasa dapat ilmu baru dari video ini, kalau lo merasa sejarah itu penting buat masa depan bangsa, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel Penikmat Sejarah, gue bakal terus buka tabir-tabir masa lalu yang jarang diangkat ke permukaan. Lo gak mau ketinggalan kan? Klik subscribe, nyalain lonceng, dan jadi bagian dari kebangkitan sejarah bangsa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, masa depan milik mereka yang paham masa lalunya.